Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam, dimana di episode nanti malam kita akan melihat bagaimana nantinya Lian Bagaskara yang akan mencuri atau membajak klien Bastian Rahardian, ya kawan-kawan. Kira-kira bagaimanakah reaksi Bastian setelah melihat kliennya ternyata malah pindah bekerja sama dengan Lian Bagaskara. Nah, tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita semua tahu bahwa kontrak kerjasama antara perusahaan Bastian dengan kliennya sempat tertunda ya kawan-kawan, dikarenakan Aksa saat itu harus menemani Bella untuk spa lumpur, dan Bella ternyata menyabotase pekerjaan Amira, sehingga pada saat itu akhirnya Amira pun terkena omelan dari Bastian ya kawan-kawan, karena dinilai ceroboh dalam bekerja, sehingga membuat file-file yang sangat penting itu menghilang. Namun, setelah diselidiki, saat itu memang Amira tidak bersalah karena memang ada seseorang yang menyabotase pekerjaan Amira. Bahkan, Bastian pun menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki siapakah orang tersebut, ya kawan-kawan. Sementara itu, di sisi lain, Lian ternyata mengetahui tentang batalnya kerjasama antara Pak Bastian dengan Pak Wawan ya kawan-kawan, sehingga Lian akhirnya mengambil kesempatan ini untuk mencuri klien dari Bastian Rahardian. Ya, Lian mengetahui semua ini tentunya dari Yuda, karena memang Yuda bekerja sebagai agen ganda ya kawan-kawan, bekerja sebagai bodyguard Amira sekaligus sebagai mata-mata dari Lian Bagaskara. Oleh karena hal itu, Lian langsung mengambil tindakan cepat ya kawan-kawan, di mana Lian langsung datang ke kantor milik Pak Wawan. Namun saat di perjalanan Lian sempat drop karena lupa tidak meminum obat ya kawan-kawan, hingga pada akhirnya Lian juga harus dilarikan ke rumah sakit ya kawan-kawan. Bahkan di rumah sakit Lian saat itu bertemu dengan Yuni. Saat itu Yuni meminta kepada Lian untuk menjenguk anak mereka yang saat ini sedang sakit. Namun Lian tidak peduli dengan semua itu. Lian malah justru pergi meninggalkan Yuni yang saat itu sedang menangis. Sementara itu saat Lian pergi, Yuni masuk ke dalam ruang rawat Raisa ya kawan-kawan, dimana saat itu Yuni terlihat menghias kamar rawat Raisa dengan foto-foto masa Raisa kecil bersama dengan dirinya ya kawan-kawan. Yuni pun saat itu berjanji bahwa apapun yang terjadi kepada Raisa, Yuni akan selalu ada di sampingnya untuk berjuang bersama agar Raisa bisa sembuh ya kawan-kawan. Namun yang Yuni tidak ketahui bahwa Raisa itu bukanlah anak kandungnya, karena itu entah siapa ya kawan-kawan, sedangkan anak kandung Yuni sendiri itu masih sehat dan saat ini sedang mengandung anak dari pengusaha terbesar se-Indonesia, yaitu Bastian Rahardian ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman
menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana saat itu Lian ternyata langsung buru-buru ke kantor Pak Wawan ya kawan-kawan, di mana kantor tersebut adalah PT Sinar Abadi. Bastian juga datang ke sana, namun sesampainya Bastian di depan meja resepsionis, saat itu Bastian malah justru melihat Lian dan juga Pak Wawan keluar dari ruang meeting. Bastian pun melihat ke arah mereka ya kawan-kawan. Bastian benar-benar tidak habis pikir mengapa Pak Wawan sampai membatalkan kontrak kerjasamanya dengan perusahaan Bastian, dan mengapa Lian malah justru mengambil kesempatan ini, dan kenapa harus Lian, orang yang mengambil klien Bastian. Hal ini membuat Bastian menjadi semakin marah ya kawan-kawan. Setelah gagalnya dirinya untuk mengamankan tanda tangan Pak Wawan, Pak Wawan malah justru beralih ke perusahaan rival dari Bastian Rahardian. Ya, setelah ini pastinya Bastian akan marah besar ya kawan-kawan kepada Aksa, karena mereka lagi-lagi kehilangan satu klien pentingnya. Ini memang rencana Lian untuk menghancurkan Bastian dari dalam ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Lian mengirimkan Yuda sebagai mata-mata, sekaligus Yuda juga bertugas untuk mencari informasi tentang klien-klien penting dari perusahaan Bastian ya kawan-kawan, agar nantinya klien-klien tersebut bisa dibajak oleh Lian dengan kontrak yang jauh lebih menggiurkan lagi. Ya, bagi Lian, masalah uang tidak menjadi masalah ya kawan-kawan, asal dirinya bisa menghancurkan Bastian dan juga keluarganya, apapun akan Lian lakukan. Karena memang Lian begitu sangat benci dan juga dendam kepada Bastian yang selama ini terlalu ikut campur dengan bisnisnya dan selalu menggagalkan bisnis-bisnis dari Lian Bagaskara. Wah, nggak kebayang ya marahnya Bastian, apalagi setelah nanti mengetahui bahwa orang yang telah menyabotase pekerjaan Amira adalah Zaki, dan Zaki ternyata adalah selingkuhan Bella, dan Zaki juga disuruh oleh Bella untuk melakukan itu semua. Pasti Bastian benar-benar akan marah besar, bahkan bisa jadi Bella nanti akan dieksekusi ya kawan-kawan, karena Bastian benar-benar tidak menerima pengkhianatan. Wah, makin seru nih. Semoga aja Bella dan juga Zaki bisa segera tertangkap ya kawan-kawan, dan hubungan mereka bisa segera terungkap. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.